Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami untuk UAS Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan dengan judul Penguatan Pengendalian Internal, Studi Observasi Siklus Pengadaan dan Persediaan Bahan Baku pada Toko Komik Kelapa. Izinkan saya mulai dari bagian pertama yaitu profil dan latar observasi. Koko adalah sebuah UMKM yang memproduksi mie rendah gluten berbahan dasar tepung ampas kelapa, sebuah inovasi yang memanfaatkan limbah produksi menjadi produk bernilai ekonomi. Dari sisi pasar, target konsumen Koko adalah kelompok usia 15 hingga 55 tahun yang sensitif terhadap gluten, dengan wilayah pemasaran utama di Medan dan Deli Serdang, serta target ekspansi ke wilayah Semarang. Siklus yang kami pilih untuk diobservasi adalah siklus pengadaan dan persediaan bahan baku produksi yang merupakan kelanjutan dan observasi kami pada UTS sebelumnya. Adapun metode yang kami gunakan adalah wawancara mendalam terstruktur lanjutan pada objek yang sama. Sehingga temuan yang kami sampaikan bukan berupa hipotesis, melainkan observasi langsung di lapangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di poin kedua, yaitu kendala nyata di lapangan. Adapun kendala nyata di lapangan adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah bahan baku yang dimana pencatatan sisa atau habis bahan baku kurang jelas. Bahan rusak, baru diketahui belakangan. Yang kedua adalah alat produksi yang dimana 3 mesin penggiling dan 1 alat pengering tanpa pencatatan kondisi real-time jadwal perawatan. Yang ketiga adalah integritas data, yang dimana file Excel produksi penjualan keuangan masih terpisah antara divisi. Dan yang keempat adalah konsistensi produksi, yang dimana takaran garam perbedaan setiap sesi produksi karena PO mingguan berubah-ubah. Poin ketiga yaitu DFD level 0 atau siklus yang terpilih. Ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada pemasok, ada bagian penjualan, dan ada pemilik atau PIC. Dan ada 5 proses utama. Yang pertama itu adalah pengadaan, baru pengelolaan persediaan, dan yang ketiga ada produksi, dan yang keempat ada pemeliharaan alat, dan kelima adalah pelaporan. Data ini disimpan ke dalam 5 tempat: kartu stok, data pembelian, produksi, data, alat, dan rekap HPP atau pajak. Alurnya dari kebutuhan penjualan, pengadaan, produksi sampai jadi laporan. DFD ini memastikan semua data mengalir dan tidak ada yang terlewatkan. Keempat, yaitu titik kendali dan komponen JOSO. Ada 7 titik kendali, yaitu yang pertama, pencatatan sisa atau kebutuhan bahan baku selama produksi. Kondisi pengendalian saat ini ialah informal, yaitu dicatat namun keterangan yang diberikan antar shift kurang jelas sehingga tim kesulitan mengetahui bahan mana yang habis atau perlu ditambah. Konsekuensi bila dibiarkan yaitu bahan baku habis mendadak di tengah proses produksi skala besar, produksi terhenti, dan keputusan pembelian ulang terlambat. Komponen COSO yang terkait ialah Control Activities and Information and Communication. Yang kedua ialah penyimpanan bahan baku atau tepung atau ampas kelapa. Kondisi pengendalian saat ini belum ada. Tidak ada prosedur atau standar penyimpanan tertulis. Kerusakan bahan baku baru diketahui belakangan setelah bahan sudah rusak. Konsekuensi bila dibiarkan ialah kerugian bahan baku dan biaya produksi bertambah. Kualitas produk akhir dapat menurun karena bahan yang terpaksa tetap dipakai. Komponen COSO yang terkait yaitu Risiko Assessment and Control Activities. Yang ketiga yaitu pemantauan kondisi alat produksi. Kondisi pengendalian saat ini belum ada. Tidak ada pencatatan kondisi alat secara real-time maupun jadwal perawatan preventif. Kerusakan diketahui saat alat sudah tidak berfungsi. Konsekuensi bila dibiarkan ialah kerusakan mendadak menghentikan proses produksi, menambah biaya perbaikan yang tidak terencana dan memperlambat waktu penyelesaian pesanan.
Komponen COSO terkait ialah control activities atau control preventive and monitoring activities. Yang keempat ialah integrasi pencatatan lintas divisi, yaitu produksi, penjualan, dan keuangan. Kondisi pengendalian saat ini ialah sudah ada tetapi informal. Semi-formal sejak sebulan terakhir. Nokoko memakai Excel, namun file produksi, penjualan, dan keuangan masih terpisah sehingga pencarian data memakan waktu. Konsekuensi bila dibiarkan ialah keterlambatan rekonsiliasi, lintas fungsi, perhitungan HPP, dan arus kas tidak selalu real-time. Keputusan manajemen akan tertunda. Komponen COSO terkait ialah informasi dan komunikasi. Baru yang kelima ialah hak akses atau siapa yang boleh mengisi data pada file pencatatan bersama. Kondisi pengendalian saat ini belum ada pembatasan akses formal. File Excel dapat diisi bersama tanpa kontrol PIC per divisi yang tegas, atau baru menjadi keinginan tim ke depan. Konsekuensi bila dibiarkan ialah data dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang tanpa jejak audit. Akurasi dan pertanggungjawaban data sulit dijamin. Komponen COSO terkaitnya ialah control environment and control activities atau access control. Baru yang ke-6 ialah dokumentasi hasil produksi dan pemakaian bahan baku per batch. Kondisi saat ini ialah informal. Pencatatan produksi sebelumnya manual di atas kertas. Beberapa catatan pernah hilang atau rusak dan tanggal pencatatan tidak konsisten. Konsekuensi bila dibiarkan ialah perhitungan HPP dan pelaporan termasuk data pelaporan pajak tidak akurat karena data pemakaian bahan baku tidak lengkap atau telusur. Komponen COSO terkaitnya ialah control activities atau dokumen control and information and communication. Terakhir yang ke-7 ialah standarisasi resep atau takaran bahan baku seperti garam antar sesi produksi. Kondisi pengendalian saat ini belum ada SOP baku. Takaran garam berbeda-beda tiap sesi produksi karena jumlah pesanan PO mingguan yang berubah-ubah, menimbulkan keluhan rasa tidak konsisten. Konsekuensi bila dibiarkan ialah kualitas dan konsistensi produk menurun, berisiko terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Komponen COSO terkaitnya ialah control activities, yaitu standardization or process control. Kelima, rancangan dokumen kunci. Ada 2 dokumen kunci berikut dirancang untuk memperkuat pengendalian internal sekaligus mendukung kepatuhan perpajakan. File data dirancang agar dapat langsung menutup titik-titik kendali, yaitu dokumen pertama, form produksi dan pemakaian bahan baku, yaitu terdapat kode batch dan tanggal produksi, bahan baku awal dipakai sampai sisa. Kemudian takaran resep standar, kondisi alat dan kendala, para VIC, dan supervisor. Dokumen kedua yaitu kartu stok bahan baku terintegrasi pajak. Terdapat kode dan satuan bahan baku, masuk, pembelian, keluar produksi, saldo berjalan dan nilai per unit, nomor invoice atau faktur pajak, plus PPN, paraf gudang, dan verifikasi PIC. Pada slide terakhir ini dapat disimpulkan bahwa rancangan penguatan sistem dapat memberikan 3 manfaat utama bagi Nokoko. Yang pertama, dari sisi kepatuhan pajak, di mana pencatatan yang lebih lengkap akan memudahkan perusahaan dalam menyusun HPP, mencatat PPN masukan, serta menyediakan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pemeriksaan pajak. Hal ini juga membantu Nokoko jika nantinya berkembang dan beralih menjadi PKP.
Yang kedua, dari sisi pengendalian internal, penggunaan form produksi dan kartu stok dapat mengurangi kesalahan pencatatan, memperjelas pembagian tugas antar divisi, mengontrol akses data, serta memudahkan pemantauan kondisi alat produksi. Dengan begitu, aktivitas operasional menjadi lebih tertib dan setiap proses memiliki jejak dokumentasi yang jelas. Ketiga, dari sisi pengambilan keputusan manajemen, di mana data stok dan produksi yang terintegrasi dapat memberikan informasi secara real time. Pemilik usaha dapat mengetahui kapan harus membeli bahan baku, menjadwalkan perawatan alat, menghitung HPP secara lebih akurat, serta menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Informasi tersebut juga mendukung rencana ekspansi Koko ke wilayah Sumatera dalam beberapa tahun ke depan. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.